Assalamualaikum Bu Novi. Waalaikumsalam Bu Rahman. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Iya. Baik, dalam kesempatan ini kita akan melakukan kegiatan coaching untuk tugas supervisi kita, tugas akademik yang sesuai dengan tagihan di LMS kita di modul 2.3 A.6 dalam demonstrasi kontekstual. Jadi di mana saya berperan sebagai supervisor dan Ibu sebagai coach nanti yang akan menemani coaching dalam proses coaching. Nah, saya selaku supervisor dalam sesi ini, adapun rubrik yang ingin saya kembangkan dalam kegiatan coaching kita hari ini adalah saya akan mengamati alur tirta dalam kegiatan inti seperti tujuan utama, tujuan utama, identifikasi masalah, terus rencana aksi, kemudian tanggung jawab. Terus kompetensi yang dimiliki oleh coach merupakan rubrik yang akan digunakan dalam kegiatan sesi kita hari ini. Jadi untuk selanjutnya saya tanya dulu nih ke Ibu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Baik, mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini adalah kompetensi kehadiran penuh, pendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Ya, bagus sekali. Dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi apa yang ingin lebih dikembangkan itu yang mana, Bu? Mungkin lebih ke mengajukan pertanyaan berbobot. Lebih ke pertanyaan berbobot ya. Jadi apa indikator dalam mengajukan pertanyaan berbobot dan indikator pencapaian seperti apa yang Ibu Novi inginkan? Mungkin harapan saya dalam mengajukan pertanyaan berbobot dapat mengarahkan si coach nantinya untuk mencari solusi dalam permasalahannya sendiri. Dan saya hanya bisa menggali informasi supaya nanti mengarah si coach menemukan ide-ide baru dalam mencari solusinya nanti. Baik, bagus sekali. Intinya berarti Ibu ingin mengarahkan coach dalam mencari solusi dari masalahnya sendiri dan mendapatkan ide-ide baru dalam kegiatan coaching nantinya. Betul begitu ya Bu ya? Iya, tepat sekali. Baik, jadi sekarang saya persilahkan Ibu Novi melakukan kegiatan coaching sesuai dengan alur tirta yang ada di dalam rubrik penilaian nantinya ya. Mari Bu, silakan. Baik, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Mohon maaf Bu ya, saya mengganggu. Tidak apa-apa, saya tidak merasa terganggu Bu. Begini Bu, saya ingin sekali curhat tentang masalah yang saya sedang hadapi sekarang ini. Dengan senang hati Bu, kira-kira apa yang bisa saya bantu dalam masalah Ibu? Sebenarnya saya ingin berbagi dengan Ibu, karena saya nggak tahu lagi kemana saya harus curhat Bu. Masalahnya apa Bu? Coba Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu alami, mungkin saya bisa bantu. Akhir-akhir ini saya stres Bu, dan lelah, banyak pekerjaan yang harus saya kerjakan dan saya lakukan, tapi mulai dari mana ya Bu ya? Saya juga harus mempersiapkan pembelajaran untuk kegiatan anak-anak di kelas, kemudian saya juga harus menyiapkan lab komputer untuk ujian, dan lagi saya sebagai ibu rumah tangga harus menyelesaikan pekerjaan rumah tangga juga kan Bu. Masya Allah sekali ya, berarti yang saya tangkap di sini mungkin Ibu terlalu banyak beban kerja yang dibebankan kepada Ibu. Nah, tujuan Ibu berbagi dengan saya, kira-kira apa yang Ibu inginkan? Iya Bu, saya berharap dengan berbincang-bincang dengan Ibu dapat menyelesaikan pekerjaan saya itu bisa terselesaikan dengan semaksimal mungkin, dan juga untuk murid saya tidak terganggu apa yang sedang mereka hadapin, serta bisa menyelesaikan pekerjaan rumah tangga juga Bu. Jadi tidak tumpang tindih itu Bu. Baik. Nah, saya memahami bahwa Ibu sudah mencoba cara-cara ini untuk menyelesaikan masalah Ibu.
Mungkin Ibu punya cara lain yang bisa Ibu terapkan? Saya bekerja keras, kemudian selama ini malah semakin stres Bu, makin banyak saya belajar, apalagi dengan masalah di rumah sekolah, di rumah lagi stres ya Bu. Mari kita catat Bu, apakah Ibu sudah membuat skala prioritas? Nah itu Bu yang belum saya buat. Saya belum melakukan. Itu penting Bu, skala prioritas itu sebagai acuan bagi kita nantinya dalam menyelesaikan masalah. Saya pikir benar juga itu Ibu ya. Nah, setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaannya? Terus terang Bu, perasaan saya sih udah mulai agak lega sekarang. Hmm, Dan saya ingin masalah ini tuntas Bu. ya, lalu apa yang membuat Ibu merasa stres selama ini? Saya stres bukan dalam mengerjakan tugas yang bersamaan itu. Jika saya dapat menyimpulkan yang membuat Ibu Ana merasa stres adalah saat pekerjaan Ibu tidak dikerjakan sesuai dengan prioritasnya karena Ibu tidak mengatur pekerjaan dan waktu kerja dengan baik. Iya itu Bu masalahnya. Nah, sebelumnya saya bertanya dulu, apakah Ibu sudah membuat daftar untuk membuat rencana ke depan? Belum Bu, saya belum membuat daftar itu Bu. Nah, sekarang mari kita coba buat ya. Buat daftar tugas kita, buat daftar tugas prioritas, kemudian kita bisa mencari yang mana yang menjadi prioritas kita nantinya. Saya sangat setuju hal itu Bu. Saya akan membuat acuan nanti ketika mengerjakan pekerjaan yang prioritas dan saya akan berencana mengkolaborasikan untuk menyelesaikan pekerjaan secara tim ya Bu ya. Ya, berarti rencana aksi yang akan Ibu Ana lakukan adalah akan membuat skala prioritas mulai sekarang ya, dan akan berkolaborasi dengan tim. Betul seperti itu Bu? Betul. Bagus sekali rencana Ibu, semoga berhasil dan tetap semangat ya Bu. Kira-kira kapan rencana aksi yang akan Ibu lakukan ini? Insya Allah akan secepatnya Bu saya lakukan. Berarti tidak ditunda-tunda lagi ya Bu ya. Sepertinya Ibu sudah mendapat solusinya, mudah-mudahan berhasil. Dengan rencana aksi yang akan Ibu lakukan nantinya, tetap semangat. Jika Ibu membutuhkan teman curhat lagi untuk kedepannya dalam menyelesaikan masalah Ibu, saya selalu terbuka untuk Ibu. Terima kasih banyak Bu. Dengan saya curhat dengan Ibu, sedikit pikiran saya jadi lega Bu. Rasanya beban pikiran dan pekerjaan yang selama ini saya tersimpan di dada saya sudah mulai berkurang Bu. Baik, sama-sama juga Bu, saya juga merasa senang bisa membantu Ibu dalam mencari solusi permasalahan Ibu. Terima kasih Bu, kalau begitu saya pamit dulu ya Bu ya, anak-anak itu lagi nunggu di ruang kelas. Iya Bu, sama-sama. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Gimana Bu Nopi? Sudah ya? Alhamdulillah. Tadi dari hasil supervisi tadinya saya sudah Ibu Novi sudah bisa memunculkan alur tirta di dalam proses coachingnya tadi, dan Ibu Novi juga sudah memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan itu bagus sekali Bu. Ibu juga sudah menggunakan si coach dengan mudah dalam berpikir dan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang Ibu ajukan, sehingga si coach bisa memunculkan ide-ide dan ide-ide baru dan bisa menyelesaikan masalah-masalah yang beliau hadapin. Nah, sekarang saya mau bertanya kembali nih Bu ya. Setelah mengikuti proses coaching, bagaimana perasaan Ibu? Mungkin perasaan saya setelah mengikuti coaching tadi dengan rekan saya, Bu Ana, saya merasa senang karena bisa membantu beliau mencari solusi untuk masalah beliau. Ya, alhamdulillah. Pada pertanyaan sebelumnya, Ibu menyampaikan bahwa indikator yang Ibu kembangkan itu lebih ke pertanyaan berbobot, ya. Apakah Ibu merasa ada kendala ketika memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu? Ada nggak?
Ada. Ya. Jadi apa sih sikap atau pengendalian dalam bagaimana Ibu cara mengendalikan masalah tersebut? Baik, mungkin di sini waktu proses coaching tadi saya mendapat kendala ketika mengajukan pertanyaan berbobot. Saya harus lebih memfokuskan atau bisa dibilang harus lebih menjadi mendengar aktif. Dan saya harus lebih menggali informasi lagi tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi si coaching, supaya nantinya saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk si coach itu. Oh ya. Jadi jika coaching selanjutnya, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bu Novi kembangkan? Mungkin di coaching selanjutnya saya akan mengembangkan kompetensi mendengar aktif. Baik Bu, terima kasih banyak Bu telah melakukan kegiatan coaching dengan baik sekali, dan mungkin untuk sesi kali ini untuk sekian dulu ya, cukup sekian dulu untuk kita. Terima kasih banyak Bu, Assalamualaikum. Sama-sama Bu, Waalaikumsalam. Arahkan pandangan ke depan.